Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas cara melaporkan teror pinjol ilegal. Nah, ini banyak ini dicari konten seperti ini, informasi tentang cara melaporkan teror-teror yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Bagaimana sih cara melaporkannya? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya, diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semua diberikan perlindungan dari Allah dan tetap ditenangkan hatinya walaupun banyak teror-teror dari pinjaman online, khususnya nasabah yang saat ini sedang gagal bayar. Oke teman-teman semua, saya akan bantu Anda untuk informasi tentang cara melaporkan teror dan intimidasi dari pinjol ilegal. Apa saja sih lembaga yang bisa menerima laporan-laporan Anda, yaitu dari Kepolisian Republik Indonesia, keduanya dari Satgas Waspada Investasi dari OJK, ketiganya itu dari Kominfo. Nah, nanti teman-teman bisa melaporkan, nanti saya akan kasih seperti apa panduannya. Tapi sebelumnya, untuk menyemangati saya, silakan teman-teman ya bantu agar saya tetap ada bersama kalian, membersamai kalian. Untuk itu, silakan di-subscribe channel Jamal Official Vlog, diaktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya buat setiap harinya. Dan insya Allah notifikasinya itu akan langsung Anda dapat di handphone seketika ketika saya langsung mengupload video tersebut. Dan bila mana video-video saya ini bermanfaat, memberikan motivasi, memberikan informasi, dan sekaligus mengedukasi kalian, silahkan di-share ke berbagai media sosialmu. Insya Allah ini menjadikan salah satu pahala jariah buat kalian semua. Oke teman-teman semua, masih banyak kebingungan yang menghinggapi para korban, khususnya korban pinjol-pinjol ilegal, yang bagaimana mereka itu diintimidasi, diteror, bahkan dicaci maki sedemikian rupa, di-share foto-fotonya, di-share isi nomor handphonenya, di-teror keluar kontak darurat, dan teror-teror serta intimidasi-intimidasi yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh para pelaku pinjol ilegal ini, oleh para DC-DC pinjol ilegal ini. Nah, bagaimana sih cara melaporkannya? Nah, tentunya ini adalah salah satu informasi yang diperlukan oleh para nasabah pinjol ilegal yang saat ini sedang menerima berbagai macam bentuk teroran tersebut. Saya akan berikan informasi bagaimana cara melaporkannya, dan semoga ini nanti teman-teman bisa lakukan. Langsung 3 lembaga yang teman-teman bisa laporkan. Jadi saat teman-teman melaporkan, saat itu juga, hari itu juga, 3 lembaga ini langsung. Jadi jangan hanya satu di kepolisian saja, atau hanya satu di Satgas Waspada Investasi saja, atau di Kominfo saja. Jadi 3-tiganya. Ini saya akan bacakan. Pertama, ini akan tampil ya di sini. Pertama, yaitu Anda bisa melaporkan ke kepolisian, yaitu di halaman https://patrolicyber.id. Atau Anda juga dapat mengirimkan pengaduan alamat email info@cyber Polri. Teman-teman bisa laporkan ini ke kepolisian ya. Banyak sekali pinjol-pinjol ilegal saat ini sudah banyak yang digulung. Ke bulan-bulan kemarin seperti kita lihat bahwa ada 58 tersangka kena ya. Dan kemarinnya lagi ada 5 tersangka kena lagi. Berbagai aplikasi, puluhan aplikasi ilegal digulung sama polisi, langsung digerebek di tempatnya. Ini adalah berkat laporan dari nasabah-nasabah yang merasa diintimidasi, merasa diteror. Jadi pihak kepolisian bergerak sangat cepat. Aduan, laporan, mereka langsung mengadakan penyelidikan, lalu mereka menerapkan strategi, bagaimana mereka membuat tim, lalu langsung dihajar di salah satu tempat. Luar biasa ya kerja polisi. Terima kasih banyak bapak-bapak yang ada di Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Direktorat Cyber dan Ditreskrimsus, luar biasa ya. Kalian kompak. Oke, ini ya. Yang keduanya, kalian bisa melaporkan ke OJK, yaitu ke Satgas Waspada Investasi, untuk dilakukan pemblokiran. Jadi laporan-laporan ini harus benar-benar komplit ya.
Seperti Anda ketika melaporkan tadi yang ke kepolisian, Anda harus menyertakan screenshot dari ancaman-ancaman tersebut. Tampilkan nomor teleponnya. Karena dari nomor telepon ini akan dilacak di mana ini keberadaan si tersangka yang diduga melakukan tindak pidana teror, intimidasi, dan penyebaran data seperti itu. Lalu di Satgas Waspada Investasi ini kalian bisa melaporkan melalui email. Emailnya yaitu waspadainvestasi@ojk.go.id. Nah, kalian bisa. Kalian ungkapkan semuanya. Mulai dari kronologi awal, kalian melakukan peminjaman, lalu bukti-buktinya, screenshot, kalian perlihatkan. Terus bukti masuk rekening ke rekening Anda juga perlihatkan ya. Masuknya seperti apa. Di situ kan nanti ada yang mutasi rekening itu dari mananya. Semuanya, bukti-bukti komplit kalian berikan ketika kalian melakukan aduan. Baik via email ataupun sarana media lainnya. Yang pasti ketika kalian sudah melakukan email tersebut untuk membackup data, kalian ada baiknya langsung melakukan print, dicetak. Jadi bukti-bukti tersebut kalian cetak, kalian simpan dalam satu map, dan suatu ketika dibutuhkan untuk pengembangan lanjut dari dugaan tindak pidana seperti ini, kalian bisa langsung dengan percaya dirinya membawa berkas-berkas dari yang akan dijadikan alat bukti tersebut. Nah, lalu yang ketiga, Anda bisa melaporkan ke Kominfo, yaitu melalui email di aduan@kominfo.go.id. Atau Anda juga bisa melaporkan melalui pesan WhatsApp atau WA di 0811 922 4545. Nah, Anda silakan ya. Anda laporkan sekaligus langsung dari 3 lembaga ini, yaitu kepolisian, terus OJK melalui Satgas Waspada Investasi, dan juga melalui Kominfo. Anda langsung melaporkannya 3 sekaligus. Agar ini langsung mendapatkan hasil yang maksimal, karena Anda melakukannya langsung pelaporannya ke 3 lembaga tadi, kepolisian, OJK, dan Kominfo. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti, karena laporan-laporan yang masuk itu apalagi di kepolisian ya. Di kepolisian seperti kalian lihat kemarin penggerebekan dilakukan oleh kepolisian di Reskrimsus Polda Metro Jaya, langsung menggerebek ke 5 tersangka, langsung ditangkap, dan juga 43 aplikasi ternyata berhasil diungkap. Bahwa itu menggunakan 43 aplikasi dan beroperasional ya. Jadi 43 aplikasi ini dioperasionalkan oleh 5 orang ini yang dimotori oleh orangnya ada di luar negeri. Nah, polisi sampai seperti itu ya. Mengungkapnya tidak tanggung-tanggung, bukan kepalang, langsung digulung, tidak tanggung-tanggung. Makanya peran serta aktif dari kalianlah dibutuhkan. Jadi kalian bisa melaporkannya dengan segera bila terjadi hal-hal yang berbau dengan ancaman, dengan teror yang kalian alami saat ini. Mudah-mudahan polisi dapat bergerak cepat dengan lembaga-lembaga tadi, saling bekerja sama ya, saling bersinergi, dan sinergitas tersebut pasti akan membuahkan hasil yang baik lagi. Dan jangan lupa, kita tidak akan pernah bisa untuk mengandalkan dari pihak kepolisian, dari pihak SWI, dari pihak Kominfo. Jangan terlalu mengandalkan dari lembaga-lembaga tersebut. Selain lembaga-lembaga tersebut, antisipasi itu perlu. Bagi kalian-kalian yang saat ini sedang terjerat pinjol ilegal, sudahlah, setelah kalian punya niat untuk melaporkan, kalian tidak usah bayar lagi ya. Atau kalian pun yang tidak berniat untuk melaporkan pun, kalian tidak usah lagi melakukan pembayaran. Ini semata-mata adalah untuk menghentikan operasional dari pinjol ilegal ini. Ketika kalian menghentikan pembayaran, ketika kalian gagal bayar, pinjol ilegal ini tidak akan pernah bisa lagi beroperasi, teman-teman. Ini artinya kalian sudah membuat bangkrut pinjol-pinjol ilegal ini. Dan artinya kalian sudah secara tidak langsung menghentikan operasional pinjol ilegal ini. Bagaimana tidak? Kalau misalnya kalian tidak bayar nih, 1 orang, 2 orang, 1.000, 2.000, 3.000, 100.000 yang gagal bayar pinjol ilegal ini, yang pasti pinjol ilegal akan kolaps. Kolektibilitas mereka, collection mereka atau divisi penagihan mereka tidak bisa mengambil atau membalikan angsuran yang sudah ditebarkan ke masyarakat uangnya atau dananya. Yang terjadi akhirnya mereka tidak bisa menjalankan roda perusahaan. Karena satu-satunya hal yang paling penting dan hal yang paling vital di dalam dunia pembiayaan, khususnya seperti ini ya, pinjaman online, itu yaitu kembalinya lagi uang yang sudah diberikan kepada nasabah, atau uang angsuran tersebut harus segera masuk agar mereka berputar kembali roda perusahaannya. Itu mereka bisa lagi mencairkan atau menebarkan pinjaman-pinjaman kepada para nasabah barunya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jangan
lupa, saya selalu sarankan untuk teman-teman agar melakukan stop bayar pinjol ilegal, agar mereka benar-benar habis, hangus, dan tidak tumbuh lagi di mana-mana. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, lalu ada juga banyak pertanyaan nih, Pak, ini kan saya udah melaporkan ke polisian, melaporkan nanti ke Kominfo, ke SWI. Kira-kira berapa lama ya, Pak? Mereka akan merespon. Kira-kira nanti akan maju nggak ya, Pak, kasusnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya tidak kalian pertanyakan. Biarlah aparat yang bekerja, biarlah mereka bekerja dengan sistem dan mekanisme mereka sendiri. Mungkin mereka tidak langsung melakukan gerak itu, mereka mengumpulkan dulu fakta-fakta yang ada. Melakukan dulu penyelidikan. Bagaimana nanti strateginya untuk menjerat para pelaku-pelaku pinjol ilegal ini. Kalian serahkan saja kepada bapak-bapak kepolisian, kepada bapak-bapak yang bekerja di SWI, di OJK, kepada bapak-bapak di Kominfo. Kalian serahkan saja, biarkan mereka bekerja. Jadi hal-hal seperti itu, ketakutan-ketakutan yang tidak harus semestinya kalian pertanyakan kapan. Dan kira-kira ini lama nggak ya? Kasusnya lama nggak ya akan dikerjakan? Udahlah, nggak usah dipikirin. Yang penting kalian lapor dulu. Kalau banyak aduan, kalau banyak laporan, yang kalian sajikan, yang kalian kasih ke mereka, ketiga lembaga tadi, insya Allah mereka akan lebih lagi mudah mengerjakannya. Mereka akan lebih mudah lagi menyelidikinya. Karena banyak sekali kan aduan-aduan. Tapi ingat, setiap kali aduan, kalian harus sempurnakan dengan alat bukti yang kuat. Artinya apa? Kalian benar-benar kalau apapun yang kalian punya tentang pinjol ilegal tersebut yang kalian adukan itu, kalian harus kasihkan semua ke pihak dari kepolisian, dari SWI, atau ke pihak Kominfo tersebut. Kalian kasihkan semuanya. Bentuk screenshotnya kalian kasihkan. Jadi nomor-nomor handphone yang melakukan teror pun kalian kasihkan semuanya. Misalnya ada di log panggilan ya, beberapa log panggilan. Kalian kasihkannya aja, screenshot aja. Semuanya yang berhubungan dengan teror-teror tersebut. Tidak ada yang tertinggal ya. Karena ini akan menjadikan alat bukti tersebut nantinya sempurna. Alat bukti tersebut sangat membantu dalam proses penyelidikan dan sekaligus penyidikan dalam kasus tindak pidana pengancaman dan peneroran ini ya. Mudah-mudahan apa yang kalian laporkan benar-benar disambut sama polisi dan segera dilakukan tindakan yang tegas dan terukur. Nah, teman-teman, sudah terangkan, terang benderang apa yang tadi harus kalian lakukan, step-stepnya apa, alamat dari emailnya sekaligus nomor teleponnya ada semua ya saya berikan. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Ya, setidaknya agar kalian lebih lega lagi bahwa kalian sudah melaporkan. Mudah kan? Jadi kalian nggak usah datang ke kantor polisi. Kalian cukup dari handphone kalian untuk melakukan pelaporan tersebut. Kalian nggak usah repot-repot. Pak, saya harus datang ya ke Polda, Pak harus datang ke Polres. Sudah, kalian cukup seperti ini saja. Gampang kan? Dan mudah sekali. Kalian bisa melakukannya dari mana saja. Dari rumah, dari kantor, atau dari tempat manapun. Ini sangat mudah, karena sekarang zamannya era digital ya. Era digitalisasi, jadi semua bentuk apapun kita bisa melakukannya secara online. Dan ini diberikan kemudahan baik oleh kepolisian, oleh Satgas Waspada Investasi, maupun oleh pihak dari Kominfo. Semuanya online kawan-kawan, serba online. Bahkan tadi adalah salah satu yang menyediakan aduannya melalui WhatsApp. Lebih mudah lagi, semudah kalian melakukan WhatsApp kepada teman, kepada sahabat, kepada istri, anak, dan lain-lain ya. Oke teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan untuk video kali ini. Saya berharap teman-teman yang saat ini ada dalam situasi gagal bayar, situasi yang tidak mengenakan, situasi yang sangat membingungkan, situasi yang benar-benar mencekam dan membuat Anda takut. Bagi Anda yang baru menjalani dan baru ada dalam posisi gagal bayar, Anda tetap tenang. Jangan panik, apalagi melakukan kegiatan-kegiatan di luar dari yang semestinya kalian lakukan. Jangan sekali-kali kalian ingin menutupi hutang-hutang pinjol dari pinjol-pinjol lainnya, alias gali lubang, tutup lubang. Ingat, itu sangat berbahaya dan itu tidak diperkenankan dan itu tidak disarankan. Karena bukan akan menyelesaikan masalah kawan-kawan, tapi akan menambah masalah. Akan menambah Anda, akan mencekik Anda lebih dalam lagi. Akan mencekik Anda lebih kuat lagi. Akan membenamkan Anda ke lumpur pinjol yang laknat ini lebih dalam lagi. Stop kawan-kawan, stop. Jangan lagi ada kepikiran untuk melakukan pinjaman online atau minjol lagi. Stop. Karena kalian sudah tahu ya deritanya bagaimana. Siang seperti kalian terhina.
Malam kalian gelisah, karena besok kalian akan memikirkan, kapan nih jatuh tempo ya yang ini. Besok jatuh tempo yang ini. Besok jatuh tempo lagi yang ini. Kalian akan bingung, dan kalian yang pasti akan terganggu. Mental kalian akan terganggu. Teman-teman semua, bahaya pinjol sudah nyata. Banyak korban bergelimpangan. Sudah saatnya kalian untuk stop dan kalian hijrah. Ingat, hidup dahulu kala sebelum adanya pinjol ini benar-benar damai. Sekarang saat ini masyarakat sudah mulai resah dengan cara-cara penagihan mereka yang sangat tidak patut lagi dan sangat meresahkan. Yuk, stop dan hijrah dari dunia pinjol. Semoga keberkahan selalu menyertai kalian semua. Dan saya selalu berdoa untuk para subscriber dan penonton setia saya dan semuanya yang saat ini sedang gagal bayar. Semoga Allah memberikan kelimpahan rezeki. Semoga Allah mempermudah segala langkah usaha, aktivitas, dan pekerjaan kalian. Semoga Allah memudahkan dan membuat kalian berhasil melakukan apapun. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, terima kasih. Saya pamit undur seperti biasa. Sampai ketemu dengan episode saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.